Mari kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, pikiran, dan perasaan kami, kiranya saat ini menaungi kami sekalian, ya Tuhan, sehingga kami bukan hanya cakap untuk mendengarkan, membaca, mengerti firman-Mu, tapi kami juga cakap dalam kesanggupan yang Kau anugerahkan untuk melakukannya. Karena ketika kami melakukannya Tuhan, disitulah kami boleh hadir sebagai saksi-Mu, bukan untuk kemuliaan diri kami semata, tetapi menyatakan kemuliaan-Mu. Tolonglah kami untuk itu, ya Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun hamba-Mu yang mendengarkannya, bersama dengan para calon baptisan dewasa, para calon yang mengaku percaya atau sidi, kami sebagai umat-Mu telah siap, ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, dalam Kristus Yesus, Sang Firman hidup, kami landaskan doa kami. Amin. Mari kita membuka bagian Alkitab kita dari surat 2 Petrus 1. Surat 2 Petrus 1 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. 2 Petrus 1 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita membacakannya secara bergantian. Saya membaca bagian ayat yang genap, dan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca bagian ayat yang ganjil. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan tentang nubuat, tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih, para calon baptisan, dan juga bagi yang akan mengaku percaya pada pukul 10 nanti dalam kebaktian di tengah-tengah jemaat di sini. Selamat pagi. Hari ini kita mau belajar bagaimana jadilah saksi kemuliaan Kristus. Kata jadi itu sendiri sudah menunjukkan proses yang tak pernah usai. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam proses yang terus Tuhan jadikan
bagi kita sampai kita dipanggil oleh Tuhan dari dunia ini. Dan ada dua kata kunci di sana, saksi dan kemuliaan. Tapi kemuliaan siapa? Bukan kemuliaan diri sendiri, tapi kemuliaan Kristus. Kata kemuliaan itu berasal dari kata mulia, baik dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Dari akar katanya, mulia itu diartikan tinggi. Ya. Tinggi misalnya punya pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, martabat yang tinggi, jabatan yang tinggi. Jadi kalau dari pemahaman yang demikian, tentunya dalam kemanusiaan kita begitu banyak orang yang mau mulia, ditinggikan. Karena ketika itu menjadi bagiannya, wah, dihargai, dihormati oleh orang. Namun sayangnya, Bapak Ibu sekalian, yang terjadi dalam hidup bermasyarakat kita, dan ini terus berlangsung sampai sekarang ini, seringkali yang mulia itu identik atau ukurannya hanya dari segi kekayaan, harta, kuasa, jabatannya. Sehingga kalau orang sudah kaya, kalau jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi, wah luar biasa dihormatinya, dihargainya. Nah, karena ini seringkali begitu banyak orang punya cara-cara dalam proses menjadi mulia itu justru menggunakan cara yang tidak mulia. Ini yang sangat memprihatinkan kita. Yang penting saya dihormati, saya dihargai oleh orang lain. Karena yang terpenting itu bagi saya lebih mencari kemuliaan berdasarkan ukuran dunia. Yang penting bagaimana manusia memandangku, menghormatiku, memuliakanku. Namun bagaimana Tuhan memandangku, bagaimana aku di hadapan Tuhan, itu perkara yang lain. Itu nanti dulu. Itu cara yang lain. Yang penting ini. Nah, fenomena ini yang lebih sangat memprihatinkan masih terus berlangsung sampai saat ini. Bahkan mental orang-orang yang seperti ini justru luar biasa hadir sebagai contoh-contoh yang tidak patut diteladani. Punya jabatan, gelar, kekayaan, tapi kok seperti itu yang menampakkan kemuliaan diri. Pertanyaan reflektif buat kita. Apakah ketika Bapak Ibu Saudara dengan saya hidup dalam masyarakat yang seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, yang kalau kita juga membaca bagian dari surat 2 Petrus ini, Bapak Ibu, kalau kita hanya membalik dari lembar sebelumnya saja, panggilan dan pilihan Allah. Bersama dengan anak-anak Bapak Ibu sekalian yang akan nanti dibaptis dewasa, kita terhisap bahwa kita sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Apakah kita punya cara hidup yang berbeda? Kita punya cara pandang yang berbeda? Atau apa jawabannya bagi kita sekalian? Disinilah pentingnya kesaksian itu berbicara. Kalau ada orang menuliskan dalam
salah satu harian surat kabar personal branding kita. Brandnya kita. Orang kalau memakai brand luar biasa, bangganya menurut ukuran dunia, itu sah-sah saja. Kalau dengan cara, dalam bahasa kita halal, tapi apakah itu juga seiring dengan menampakkan personal kita, karakter kita, kepribadian kita sebagai orang yang telah dipanggil, dipilih oleh Allah. Bagaimana kesaksian hidup saudara dan saya? Nah, bacaan kita saat ini, jemaat yang terkasih, ini salah satu kesaksian. Kalau ada orang yang menyebut, salah seorang penafsir, kalau kita baca saja dari pasal yang pertama, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, dia saksikan ini melalui suratnya sebagai seorang murid Kristus, sebagai seorang rasulnya yang memberikan kesaksian, menampakkan kemuliaan Kristus, bukan kemuliaan dirinya. Apalagi dengan memikirkan segala sesuatu yang akan mengikuti semuanya itu, tidak. Bahwa kerinduannya adalah, saya mau menjadi saksinya. Saya mau menampakkan hasil perjumpaan saya, hasil pengenalan saya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu sudah langsung diawali. Aku adalah saksi. Ini bukan dongeng. Ini bukan cerita isapan jempol saja. Ini bukan. Kalau kata orang, tidak. Tapi aku adalah saksinya. Sehingga dia sadar betul, Bapak Ibu. Dia tidak mau mencuri kemuliaan Yesus. Tapi yang dia saksikan adalah, aku memberitahukan kepada kamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Ini yang dikatakan sebagai, kalau hari ini kita menghayati Minggu Transfigurasi, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kalau dari ayat pembuka halaman yang kedua, itu menjadi dasar apa yang dituliskan oleh penulis kitab Injil Matius, bahwa dia sebagai salah seorang muridnya hadir sebagai saksi mata, dan dia dengar sendiri pernyataan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Transfigurasi itu, kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia Bapak Ibu, itu dipadankan sama dengan metamorfosis. Ketika kepompong berubah menjadi ulat dan kemudian kupu-kupu. Perubahan bentuk. Dan yang mereka saksikan itu seperti itu. Wajah Yesus bercahaya, jubahnya putih, dan di situ nampak kemuliaannya. Dan suara dari surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini yang disaksikan, bukan salah. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dengan saya akan menyaksikan para anggota baptisan dewasa. Mereka punya kesaksian yang luar biasa. Mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau meminjam bahasa Simon Petrus, ini bukan dongeng manusia. Ini bukan isapan jempol saja, bukan kata orang. Tapi ini kesaksian yang hidup. Dan itu berarti nubuat telah tergenapi. Dan ini
yang disaksikan dengan luar biasa oleh Simon Petrus. Ketika seseorang mau menampakkan diri sebagai saksi dan menyatakan kemuliaan Kristus, maka sungguh itu menjadi berkat buat orang lain. Tetapi ketika seseorang dengan tidak tulus karena kekayaannya, karena jabatannya, karena kuasanya, karena kepintarannya, karena apapun yang ada pada dirinya, ingin menonjolkan diri, menjadi sombong dan bangga karenanya, sungguh di situ tidak akan nampak kemuliaan Tuhan. Dan itu menjadi semu, tidak sejati, dan ini akan teruji dengan sendiri, seiring dengan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sebagai apapun saudara dengan saya, sebagai pendetakah, sebagai penatuakah, kolektan, sebagai para anggota paduan suara, pemusik, pemandu pujian, sebagai apapun. Dalam pelayanan pun orang bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau semuanya hanya untuk menyombongkan diri, oh saya hebat, saya luar biasa. Ini yang kalau dalam bahasa Simon Petrus Bapak Ibu, menafsirkan Alkitab menurut kehendaknya sendiri. Hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini yang sungguh-sungguh mau kita hayati pada saat ini bersama dengan para calon baptisan yang juga boleh Tuhan hadirkan sebagai saksinya. Betapa kalau seseorang membaca Alkitab, di dalamnya firman Tuhan, berjumpa dengan Tuhan sendiri. Tapi mungkin pertanyaan saya boleh bertanya, masih sering baca Alkitab? Wah, tidak ada jawaban. Gereja ini sudah berumur 52 tahun. Waktu Selasa kemarin kita merayakan sebagai syukur gereja GKI Kebayoran Baru 52 tahun. Biasanya kalau umur 50 itu sudah, kalau menurut Kungfuse memang baru merasa bijaksana. Ya. Bagaimana saya mau menampakkan kemuliaan Kristus kalau saya sendiri tidak berjumpa? Mungkin kalau Simon Petrus berjumpa secara langsung, tapi kita berjumpa pada zaman sekarang melalui apa pendeta? Melalui firman-Nya. Dan membaca firman tentunya bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ukurannya adalah ketika dalam kesaksian Bapak Ibu tidak menjadi orang yang sombong, tidak membegahkan diri. Itu berkat Tuhan. Dan kalaupun Tuhan memberkati kita melaluinya, Tuhan menampakkan kemuliaan-Nya. Tidak mudah Bapak Ibu. Karena menjadi saksi ada hal yang mengikuti. Menyangkal diri. Ketika dunia masyarakat kita seperti ini, apakah sanggup kita menyangkal diri, tidak mengikuti pola hidup masyarakat yang seperti ini? Dan itu seringkali salib kita, memikul salib, tapi dengan tetap mengikut Tuhan. Karena itu, kalau hari ini kita bersama-sama diingatkan, jadilah saksi kemuliaan Kristus. Dan itu berarti kita senantiasa harus sering berjumpa dengan Dia, mengenal Dia, ketika itu bersumber dari firman-Nya. Akan susah kita terus terjaga sebagai saksinya kalau tidak bersumber dari perjumpaan kita, dari pengenalan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yang terakhir dalam perenungan ini, Bapak Ibu dengan saya sebagai orang yang lebih dahulu mengikut Kristus, apa kesaksian kita? Kita menjadi contoh teladankah kalau hari ini gereja ini dalam usia 52 tahun boleh menerima anugerah Tuhan, para calon baptisan dewasa menjadi bagian kita. Ada satu cerita Bapak Ibu, sekaligus kita boleh belajar daripadanya. Salah seorang dari calon baptisan dewasa ini
ketika pertama kali masuk ke gereja ini, pernah mau tidak jadi ikut katekisasi. Kenapa? Karena ketika dia bertanya kepada salah seorang yang ada, tentunya apakah dia mau rapat atau melayani di teras kita ini, dia hanya bertanya, di mana kalau mau belajar katekisasi? Dan yang salah seorang anak kita ini saksikan, jawabannya tidak bersahabat sama sekali. Padahal dia sudah berupaya di tengah-tengah kehujanan dari kantornya untuk belajar. Tapi tertolong oleh petugas atau karyawan kita di pos Satpam. Menjelaskan, oh katekisasi ada di atas. Di sana sudah ada teman-teman yang juga belajar katekisasi. Masih boleh Pak? Oh boleh, silahkan. Dan di sana dia bertemu dengan anggota keluarga. Dengan orang-orang yang merasa, oh gereja besar seperti ini menerima saya. Saya boleh ditolak oleh keluarga, tetapi saya merasakan saya punya keluarga baru di tengah-tengah kita. Seringkali kesaksian tidak usah berbicara banyak Bapak Ibu, tapi mulai dari diri kita sendiri. Kata-kata kita, perbuatan kita, sikap hidup kita. Dan itu mulai dari keluarga kita masing-masing. Ketika kita keluar dan menjadi saksi dimanapun kita berada. Kalau dalam warta jemaat juga, para pasutri dalam programnya sungguh mengingatkan kepada kita untuk kembali mulai dari keluarga. Karena disitulah terbentuk proses untuk menjadi saksi yang menampakkan kemuliaan Kristus. Selamat, Tuhan mengutus saudara dengan saya sebagai saksinya bersama dengan para anggota baptisan dewasa dan anggota mengaku percaya atau CD. Tuhan memberkati. Amin.